Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Reke Ayuningrum, NIM 23531116, lokal PAI 3E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan sejarah Idul Adha. Apa sih Idul Adha itu? Idul Adha adalah hari raya atau hari besar kedua bagi umat Islam setelah Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah menurut kalender Hijriyah atau 70 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Idul Adha sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab, yakni Idul dan Adha. Idul atau Id diambil dari bahasa ada yaudu yang artinya kembali. Sedangkan Adha merupakan jamak dari adhat yang berasal dari kata udhiyah, maknanya kurban. Jadi, Idul Adha dapat diartikan sebagai kembali berkurban atau hari raya penyembelihan hewan kurban. Idul Adha menandai dua selebrasi umat Islam yang khas dan unik. Pertama, penyelenggaraan ibadah haji, dan yang kedua, ibadah kurban. Meskipun dirayakan setiap tahun, Idul Adha selalu memberikan makna mendalam bagi umat muslim. Ada kisah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang bisa dijadikan suri tauladan di balik perayaan Idul Adha. Idul Adha mengajarkan nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, ketaatan, dan nilai berbagi sekaligus. Terdapat perintah untuk menyembelih hewan kurban dan melaksanakan ibadah haji yang wajib dilaksanakan bagi Anda yang memiliki kemampuan dari segi finansial maupun fisik. Perintah untuk Berkurban saat Hari Raya Idul Adha merupakan sebuah pengingat kepada manusia bahwa jalan menuju surga membutuhkan pengorbanan dan ketaatan atas perintahnya, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Perintah untuk menyembelih hewan kurban saat Idul Adha bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam pada tanggal 8 Zulhijjah. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian membicarakan mimpinya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai sosok yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail alaihissalam tanpa ragu menyuruh sang ayah untuk melaksanakan perintahnya. Atas keikhlasan dan kesabaran keduanya, Allah Subhanahu wa taala lantas mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang sejak saat itu hingga kini dijadikan sebuah ibadah rutin pada hari tasyrik yang jatuh pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah setiap tahunnya. Pada Idul Adha, umat Islam yang mampu dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing, domba, atau unta. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, dan kerabat sebagai simbol kepedulian sosial dan persaudaraan. Dalil berkurban, surat Al-Kautsar ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Artinya, maka sholatlah engkau karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selanjutnya, perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah di kota Mekah. Rangkaian peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya oleh Allah dijadikan sebagai dasar lahirnya kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia. Setiap tanggal 8 sampai 12 Zulhijjah, jutaan umat muslim melakukan serangkaian ibadah haji sesuai seruan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehari sebelum Idul Adha, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah.
Wukuf yang merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji adalah salah satu di mana para jamaah berdiam diri untuk berdoa dan berzikir mulai dari siang hingga matahari terbenam. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Musdalifah untuk bermalam. Pelaksanaan ibadah haji dapat membersihkan jiwa dan hati Anda dari dosa-dosa sebelumnya. Berangkat haji saat Idul Adha juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunahkan untuk berpuasa pada hari Arafah ini. Puasa Arafah memiliki keutamaan besar, termasuk penghapusan dosa selama 2 tahun. Maka dari itu, Idul Adha sering disebut dengan Lebaran Haji, karena perayaannya bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.